Kalau kita sebenarnya dari BRGM tidak melarang untuk membuka tambak ya, cuman kita mengarahkan ke tambak yang lebih ramah lingkungan. Ya, kalau saya pasti saya katakan iya, karena tidak mungkin saya terus-menerus selama 14 tahun melakukan penanaman, bahkan ke keluarga-keluarga saya seandainya merugikan saya. Menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian juga menjaga habitat dari spesies-spesies yang ada di hutan mangrove dan sekitar hutan mangrove ini, baik itu yang berkaitan dengan burung, ikan, kepiting, monyet. Saya kira di sini banyak sekali. Kepedulian terhadap alam adalah langkah awal menyelamatkan masa depan. Pesan bijak leluhur inilah yang mulai dilupakan para petani tambak udang dan ikan di Provinsi Kalimantan Utara. Data pemerintah Provinsi Kaltara pada 2020 mencatat 41% mangrove rusak berat karena alih fungsi menjadi tambak. Hal serupa juga dapat dilihat dari analisis perubahan tutupan mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2000-2020 oleh Yayasan Auriga Nusantara. Dari data tersebut, Kaltara termasuk dalam daftar provinsi dengan laju deforestasi hutan bakau signifikan. Dalam periode 2000-2020, mangrove di provinsi ke-34 ini berkurang sekitar 48,53% dari luas 212.858 hektar menjadi 109.547 hektar. Tren menunjukkan alih fungsi hutan bakau ke tambak di Provinsi Kaltara meningkat dari tahun ke tahun. Saat Kaltara terpisah dari Kalimantan Timur, mangrove yang berubah menjadi tambak tercatat seluas 41.563 hektar. Pada 2020, angka itu naik menjadi 56.359 hektar. Ancaman pembukaan lahan tambak yang kian menghantui hijaunya mangrove bumi Benuanta, julukan Provinsi Kaltara, kini menjadi perhatian dunia. Upaya rehabilitasi mangrove tak hanya bertumpu pada APBN dan APBD semata. Kini pihak Bank Dunia pun ikut keroyokan membantu ekosistem bakau yang diyakini bisa melakukan penyerapan karbon 3-5 kali lebih baik dibandingkan hutan tropis. Provinsi Kaltara masuk dalam program Indonesia's Mangrove for Coastal Resilience M4CR bersama 3 provinsi prioritas lainnya, yakni Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Utara. Kalau untuk pemerintah sendiri, mangrove ini kan bisa menjaga, melindungi bagian pesisir dari abrasi, dari bencana, sehingga menjaga keutuhan negara kita. Selain itu, mangrove juga menjadi salah satu yang sangat efektif untuk menurunkan emisi karbon. Jadi untuk mencegah perubahan iklim dunia. Makanya mereka concern di situ.
selain itu juga ada juga manfaat-manfaat yang dirasakan masyarakat seperti ikan yang tambah banyak, kepiting, atau bisa juga diambil hasil-hasilnya seperti untuk bikin batik dari topagul mangrove atau bikin sirup dan selai juga. Kendala sendiri untuk di Kaltara ini kan sebagian besar dibuka untuk tambak mangrove itu. Jadi kendalanya mungkin yang pertama adalah petambaknya. Petambak ini kebanyakan bukan warga lokal warga lokal Kaltara. Jadi beberapa di Tarakan, bahkan ada yang di Sulawesi atau di Jawa orang-orangnya. Jadi pertama adalah untuk kontak ke mereka susah. Kedua, mereka tidak terlalu concern dengan isu lingkungan masih. Jadi perlu edukasi untuk mereka juga. Selain itu, lahannya juga beberapa masih konflik. Jadi desa belum tahu kalau di situ ada tambak, ataupun kadang dari KPH dari itu juga masih belum terinfo terkait itu. Status lahan milik sendiri dan pemahaman masyarakat yang sempit menjadi jalan terjal bagi pemerintah dan sejumlah organisasi lingkungan dalam berupaya menghentikan alih fungsi lahan mangrove dan rehabilitasinya. Setelah melakukan upaya persuasif dengan edukasi rutin selama 4 tahun sejak 2020, barulah di tahun ini sejumlah petani tambak mengerti pentingnya tanaman mangrove. Petugas BRGM Syarif mengungkapkan, kini banyak petani tambak yang melakukan rehabilitasi mangrove dengan upaya mandiri. Para petambak mulai mengerti bahwa ekosistem mangrove memberikan kelangsungan berbagai makhluk hidup di sekitarnya, seperti kepiting, udang, dan ikan. Ranting-rantingnya yang teduh, akar-akarnya yang kokoh, menjadi pertahanan alami pantai dari gelombang hingga abrasi. Karena statusnya APL ya itu bisa jadi milik gitu. Ya makanya itu juga jadi salah satu kendala kita, karena itu milik mereka ya sebenarnya mereka terserah mereka ngaturnya mau gimana, mau dipakai buat apa, mau dibuka buat tambak atau dibuka buat sawit pun ada itu. Gitu. Karena itu milik kan, milik bukan milik negara gitu maksudnya. Ya. Salah satu kendala juga sih. Tapi itu nggak bisa dijadikan sanksi ya? Kalau sanksi belum bisa Bu, karena belum ada aturannya yang mengatur untuk hutan mangrove ini harus dilindungi. Di APL ya maksudnya, bukan. Kalau di kawasan hutan sudah pasti harus dilindungi. Cuman kalau yang di luar kawasan hutan kan kita perlu aturan lagi untuk. Kalau kita sebenarnya dari BRGM tidak melarang untuk membuka tambak ya, cuman kita mengarahkan ke tambak yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya ada mangrove di pelataran mereka biasanya. Kan pelataran mereka tidak dipakai untuk aktivitas manusianya. Jadi kita tanami mangrove di pelataran mereka. Jadi lebih ramah lingkungan aja. Gitu. Soalnya ya itu tadi, karena itu di APL kita nggak bisa memaksa mereka berubah jadi hutan sepenuhnya. Gitu. Jadi jalan tengahnya kita ngambil tambak ramah lingkungan itu. Menjaga dan melestarikan hutan mangrove menjadi penting karena dalam 20 tahun terakhir Global Mangrove Alliance memperkirakan 60% tumbuhan bakau telah hilang atau terdegradasi. Apalagi Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Merujuk data Badan Pusat Statistik per Desember 2021, luas ekosistem mangrove atau bakau di Indonesia mencapai 3,36 juta hektar atau 20,37% dari total mangrove dunia dan 54% mangrove Asia. Artinya, dunia sedang bergantung kepada Indonesia dalam upaya penyerapan emisi karbon melalui hutan mangrove. Muhammad Jufri, petani tambak asal Kota Tarakan, menjadi salah satu pelopor yang bergerak melakukan rehabilitasi mangrove di area pertambakan. Ketertarikannya sejak 2010 setelah ia menyadari kegagalan panen yang dialaminya dikarenakan kondisi tambak dan area sekitarnya gersang. Lahan tambak mulai tak produktif menghasilkan panen ikan dan udang seperti sebelumnya yang dikelilingi hutan mangrove. Kini di areal tambaknya semua pohon mangrove hampir ditebang dan menjadi petakan kolam. Kemudian dirinya juga pernah mendapat edukasi dari petugas terkait yang memberitahukan bahwa satu pohon mangrove dewasa bisa menghidupi atau menjadi sumber oksigen bagi 3 orang manusia. Jadi ketertarikan saya terhadap penanaman mangrove di tahun 2010 itu karena ada arahan-arahan dari
yang terkait dengan mangrove itu juga dengan pendapat bahwa satu pohon yang sudah dewasa itu bisa menghidupi atau menjadi sumber daripada oksigen seorang manusia bisa dijamin 3 orang. Jadi itu yang awal pertama. Jadi pertamanya adalah untuk menciptakan oksigen. Kemudian alasan kedua karena tambak itu identik dengan mangrove. Jadi daerah-daerah yang ada mangrove-nya itu adalah daerah yang bisa menghasilkan atau memproduksi udang, kepiting, dan ikan dengan baik. Jadi di tahun 2010 itu sudah terjadi keadaan yang sangat gersang di tambak kami, sehingga berpikir bahwa cara untuk mengembalikan ke kondisi yang semula, yang produktif itu harus dikembalikan pula dengan keadaan lokasi itu semula, yaitu adanya mangrove. Persoalan dikatakan bahwa mangrove dapat menjadi semak itu ada juga benarnya, bahwa jika tidak ditata dengan baik, maka mangrove itu ditanam bukan menjadi semak, tetapi ditata di dalam tambak berapa persentase yang bisa ditumbuhi mangrove, berapa persentase yang bisa ditempati untuk budidaya perikanan. Jadi itu jika 100% itu semak, otomatis tidak bisa. Dan juga jika 100% bersih, maka juga tidak bisa menghasilkan biota-biota yang akan dimakan oleh peliharaan-peliharaan kita seperti udang, kepiting, dan ikan. Tapi kalau terjadi produksi makanan sendiri yang dihasilkan oleh mangrove itu, maka akan membuat tambak akan menjadi siap nutrisi untuk ikan, udang, dan kepiting di dalamnya, sehingga hasil bisa meningkat. Jadi keliru juga jika dikatakan tambak yang penuh dengan mangrove akan menyebabkan produksi menurun. Tetapi yang ada adalah membuat perbandingan yang seimbang antara ketersediaan mangrove yang akan merehabilitasi segala kondisi di dalam. Karena ketika tambak itu dipergunakan terus-menerus, maka seperti unsur-unsur racun akan tersimpan di dalam jika tidak dinetralisir oleh tanaman-tanaman mangrove itu. Jadi fungsi daripada mangrove adalah menetralkan kondisi tanah seperti semula. Jadi untuk pengalaman saya itu sudah jauh berbeda dengan ketika tambak itu sangat tandus. Dapat kami katakan bahwa hal ini harus kita tingkatkan, bagaimana sehingga penataan daripada mangrove itu. Upaya Muhammad Jufri dan sekelompok tani lainnya melakukan rehabilitasi mangrove menuai hasil positif. Sejumlah tambak kini mulai produktif dan menghasilkan panen maksimal. Sejak 2010, Muhammad Jufri dan kelompok tani lainnya telah menanam mangrove seluas 519 hektar. Bahkan yang awalnya menggunakan dana mandiri, kini mendapat bantuan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kemudian lembaga internasional seperti World Wildlife Fund atau WWF hingga Global Economic Activity and Recovery (GEAR). Bahkan semua lembaga itu tidak hanya mendukung mereka melakukan penanaman mangrove, namun juga ikut serta dalam pemeliharaan ekosistem bakau di Kaltara.
Syukurnya, mangrove yang telah besar menghasilkan oksigen akan dihitung kompensasinya. JIR bekerja sama dengan perusahaan daerah di Kaltara mulai memberikan kompensasi kepada para petambak yang ikut serta melakukan penanaman hingga pemeliharaan mangrove di lahannya masing-masing. Hal itu tentunya memberikan motivasi tersendiri bagi petambak di Kaltara. Untuk itu, terima kasih kepada pemerintah yang telah menyiapkan badan usaha daerah yang akan menghitung karbon yang dihasilkan oleh mangrove, sehingga para petambak tidak hanya bergairah untuk menanam karena untuk peningkatan produksi, tetapi juga untuk peningkatan hasil dengan adanya hasil karbon yang akan dibagi dengan petani dan pihak perusahaan milik daerah, sehingga PAD juga bisa meningkat. Untuk itu semoga kelanjutan daripada kegiatan kami dapat disupport dengan termasuk keilmuan dan lebih-lebih dukungan dana. Saat ini kita akan melakukan pertemuan itu di tanggal 12, diundang oleh GER ini, Global Edu Rescue, untuk menyampaikan kepada teman-teman. Jadi yang aktif saat ini adalah dengan kami adalah GER, karena dia ada kelanjutan. Kegiatan penanaman mangrove ini tidak hanya dilakukan oleh Jufri. Firmansyah selaku anggota dari Karang Taruna Kampung Patarakan bersama dengan teman-temannya turut aktif menanam mangrove di wilayah setempat. Ada 30 hektar lahan mangrove yang mereka rehabilitasi. Semua itu ia lakukan demi keselamatan lingkungan hingga anak cucu nantinya. Kerusakan sudah banyak, jadi kami membangun kembali mangrove yang ada di pinggir-pinggir sungai, di tambak-tambak sungai. Kerusakannya itu di mana aja? Ya contohnya seperti nelayan-nelayan ini kan dari tahun 2000 itu Bu kesulitan untuk mencari umpan untuk mancing, kepiting. Nah selama kami menanam ini kan kembali kayaknya agak gampang untuk mencari umpan-umpan untuk mancing para nelayan. Ya kemungkinan alamiah karena selama ini kan tambak mati Bu gitu Bu. Nah di sini tambak 30 hektar, 100 hektar kurang lebih sama Kemamburungan atau ke pinggir laut itu sudah tidak produktif lagi tambak itu Bu. Jadi itulah yang menyebabkan pohon-pohon juga habis, makanya kami tanami lagi. Jadi mudah untuk nelayan mencari umpan. Sangat penting Bu, karena seperti telur-telur ikan, kemungkinan telur-telur udang itu kan dia bersarang di akar-akar bakau, terus menyaring air yang ada limbah itu menjadi bening airnya. Terbukti kok Bu, sekarang Bu airnya sudah agak bagus bening gitu Bu. Lama sudah Bu kami sama dari 2016 kami menanam dari ujung sana, mungkin sekitar di sini sudah sekitar 800.000, 700 lah yang kami tanam Bu. Kami bikin bibitan karena saya pikir untuk anak cucu saya ke belakang ini sudah, jadi untuk anak cucu ke belakang saya untuk jadi bukan nelayan, untuk hiburan, untuk mencari makan, ya untuk masyarakat kita lah tentunya, biar mudah untuk ke belakang. Melihat keuntungan yang diperoleh masyarakat sebagai dampak dari rehabilitasi mangrove tersebut, pemerintah Provinsi Kaltara bersama Kementerian LHK melanjutkan pengembangan rehabilitasi ekosistem mangrove. Kegiatan ini sebagai bagian dari rencana aksi, seperti tertuang dalam Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove 2022-2032, Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2022. Rencananya dalam kurun 10 tahun ke depan, rehabilitasi akan dilakukan terhadap 181.553 hektar mangrove di Provinsi Kaltara. Kegiatan rehabilitasi mencakup 3.822 hektar lahan terbuka, 406 hektar mangrove terkikis, 130.869 hektar kawasan tambak, 18,98 hektar tanah timbul, 1.782 hektar mangrove jarang, dan 44.652 hektar mangrove sedang.
Hutan mangrove adalah salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Menjaga dan menyelamatkan kelestarian mangrove tidak semudah membalikan telapak tangan. Perjuangan Muhammad Jufri dan petani lainnya dalam merehabilitasi mangrove di Kaltara menjadi bukti perjuangan anak bangsa menjaga nafas negeri.